Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif namun sangat penting dalam psikologi abnormal, yaitu gangguan seksual. Apa sih yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata gangguan seksual? Akhir-akhir ini kita sering melihat atau mendengar banyaknya kasus-kasus gangguan seksual ataupun pelecehan seksual di Indonesia. Lalu kenapa sih hal ini bisa terjadi? Apa ya penyebabnya? Seksualitas manusia ini sangat beragam. Namun, apa yang terjadi jika hasrat seksual seseorang justru perhatiannya pada hal-hal yang dianggap tidak lazim? Inilah yang kita sebut sebagai gangguan seksual. Dan hari ini kita akan mengenalnya lebih jauh bersama kami, mahasiswa psikologi Universitas Paramadina. Ada Anissa Safira, Irna Dianti, Mutiara Finanda, dan Prilaili Widiangko. Pembahasan dari gangguan seksual ini sangat banyak sekali pembahasannya. Tapi ayo kita simak video ini. Norma dan peran gender tradisional masih sangat berpengaruh besar pada perilaku seksual kita, terutama di Indonesia. Keluarga, sebagai lingkungan terdekat, memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku seksual remaja. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat mengurangi resiko terjerumus ke dalam perilaku seksual yang tidak sehat. Parafilia disorder dan jenis-jenisnya. DSM-4-TR, parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Lalu, ada apa aja sih jenis-jenis dari parafilia? Jenis-jenis dari parafilia yang pertama ada fetishisme, yaitu seseorang mendapatkan gairah seksual melalui benda mati. Sebagian besar pengidap fetishisme ini adalah laki-laki. Yang kedua ada voyeurisme, yaitu adalah ketika seseorang merasa bergairah dengan mengintip orang lain yang sedang tanpa busana atau berhubungan seksual. Yang ketiga ada transvestit, yaitu adalah ketika seorang laki-laki heteroseksual mendapatkan kepuasan seksual dengan memakai pakaian perempuan. Tapi ini berbeda dengan isu identitas gender, karena transvestit biasanya merasa nyaman dengan identitas gendernya sebagai laki-laki. Yang keempat ada eksibisionisme, adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak mengenalnya dan tidak menginginkan hal tersebut. Selanjutnya ada voyeurisme, yaitu yang melibatkan sentuhan atau gesekan tanpa persetujuan korbannya, biasanya dilakukan di tempat umum. Ada juga sadisme seksual dan masokisme seksual. Sadisme seksual yaitu melibatkan hasrat untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada orang lain demi mendapatkan kepuasan. Sedangkan masokisme seksual yaitu seseorang yang mendapatkan kepuasan dari rasa sakit atau dipermalukan yang ditimbulkan oleh orang lain. Gangguan pedofilia dan hedofilia. Pedofilia adalah dorongan seksual yang intens terhadap anak-anak di bawah usia pubertas. Sedangkan hedofilia yaitu adanya dorongan seksual yang tertuju pada anak-anak yang mendekati usia pubertas yang sudah menunjukkan tanda-tanda perkembangan seksual. Disfungsi seksual. Disfungsi seksual adalah masalah yang berkaitan dengan minat seksual, respon orgasme, dan rasa sakit saat berhubungan seksual, terutama pada wanita. Kondisi ini bisa sangat mengganggu kehidupan seksual dan emosional seseorang. Jenis-jenis disfungsi seksual ada 3. Yang pertama, adanya gangguan yang melibatkan masalah minat, keinginan, atau gairah seksual. Yang kedua, adanya gangguan yang melibatkan masalah respon orgasme. Dan yang ketiga, adanya masalah yang melibatkan rasa sakit saat berhubungan seksual atau penetrasi pada wanita. Pelecehan seksual dapat berupa perilaku verbal, visual, atau fisik yang tidak diinginkan, mulai dari lelucon hingga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Dampaknya bisa sangat luas, dari gangguan emosional hingga masalah perilaku dan kognisi pada korban. Ada 3 golongan bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, adanya perilaku visual,
yaitu seperti adanya tatapan penuh nafsu dan gerak-gerik yang bersifat seksual. Yang kedua ada perilaku verbal, di mana perilaku verbal ini seperti adanya siulan, gurauan seks yang bersifat mengancam. Yang terakhir ada perilaku fisik, yaitu di mana adanya sentuhan, mencubit, menepuk, meremas bagian tubuh dari korban. Dysphoria gender atau gender dysphoria adalah ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin biologisnya. Penyebabnya bisa berasal dari faktor biologis, yaitu hiperplasia adrenal bawaan atau intersex, maupun sosial atau psikologis. Hal ini bisa menyebabkan tekanan psikologis yang kuat, terutama saat seseorang mulai menyadari ketidaksesuaian ini sejak usia muda. Ciri dari gender dysphoria yaitu adanya berkeinginan kuat menjadi anggota gender lawan jenisnya, memilih memakai baju sesuai dengan stereotip gender lawan jenisnya, melakukan permainan yang dianggap sebagai permainan gender lawan jenis, mempunyai keinginan berpartisipasi dalam aktivitas permainan yang sesuai dengan stereotip lawan jenis, keinginan kuat mempunyai teman bermain dari gender lawan jenis, perasaan yang kuat dan menetap ketidaknyamanan pada gender anatominya sendiri, dan menyebabkan kecemasan yang serius atau mempengaruhi pekerjaan atau sosialisasi dan yang lainnya. Faktor penyebab gangguan seksual atau disfungsi seksual dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Klasifikasi utama penyebab gangguan seksual diantaranya adanya faktor psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, masalah perkawinan, citra tubuh yang buruk, riwayat trauma, atau pelecehan seksual. Yang kedua, adanya faktor fisik seperti adanya gangguan hormon dan penyakit saraf. Yang ketiga, adanya kondisi medis tertentu seperti kanker, gagal ginjal, sklerosis multiple, penyakit jantung, dan gangguan kemih. Adanya juga pengalaman masa kecil seperti tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, tidak sengaja melihat orang tua atau orang lain berhubungan seksual pada masa anak-anak, dan yang terakhir adanya gangguan mental seperti kepribadian antisosial, gangguan kepribadian narsistik, atau obsessive compulsive disorder atau OCD. Bentuk intervensi yang bisa diberikan bagi korban ataupun pelaku dari gangguan seksual yaitu edukasi dan konseling, di mana edukasi seksual adalah bentuk intervensi yang dilakukan oleh profesional untuk memberikan informasi dalam memahami dimensi fisik dan psikososial seksualitas, sedangkan konseling seksual adalah bentuk intervensi yang dilakukan oleh profesional untuk memberikan bimbingan seksual. Adapun studi kasus yang kami bahas, nah adanya jumlah korban kekerasan seksual di panti asuhan di Tangerang, Banten yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari 40 anak. Lalu bagaimana sih intervensi yang bisa kita lakukan? Intervensi bagi korban adanya edukasi dan konseling. Edukasi yaitu memberikan dukungan sosial dan emosional terhadap korban, meningkatkan komunikasi anak dengan orang tua, adanya sikap positif yang dimiliki oleh keluarga, adanya keterlibatan orang tua secara langsung terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami oleh anak, dan adanya kelekatan atau ikatan emosional yang dimiliki antara orang tua dan anak. Konseling yaitu memberikan dan mengarahkan korban untuk melakukan bentuk intervensi yang dilakukan oleh profesional dalam memberikan bimbingan, membantu korban, dan mengembangkan kehidupannya untuk lebih memuaskan. Intervensi bagi pelaku adanya edukasi dan konseling. Edukasi yaitu memberikan intervensi diri terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaku, dan pelaksanaan pendidikan bina diri dan sosial. Konselingnya yaitu memberikan dan mengarahkan pelaku untuk melakukan konseling yang merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh profesional untuk memberikan bimbingan dan membantu pelaku dalam membenahi yang salah pada dirinya atau gangguannya. Penutup dari kami yaitu bahwa setiap gangguan seksual memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, memahami dan mengenali gangguan seksual adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan penuh empati, di mana setiap individu bisa merasa diterima dan dihargai tanpa stigma atau diskriminasi. Sekian pembahasan terkait gangguan seksual yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.